Habim TV, mencerdaskan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berbicara tentang pemuda dan pemudi, berbicara adalah tentang kesuksesan orang tuanya yang tidak lepas dari didikan, panutan, bahkan tuntunan-tuntunan yang sangat mendasar, yaitu dari panduan ilahiyah, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an surat Yusuf Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Shadaqallahul adzim. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Maka ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Maka Yusuf kecil, Yusuf muda, Yusuf yang masih belia, dia bisa menjadikan tuntunan, dia bisa menjadikan arahan dari ayahnya, yaitu Yakub alaihissalam, di mana ini adalah rangkaian dari Ibrahim alaihissalam, punya anak yaitu tadi Ismail, lalu Ishak, lalu anaknya Ishak adalah Yakub dan Yusuf. Tentu ini adalah bukti konsistensi, bukti keistiqomahan Ibrahim alaihissalam bisa mewariskan kepada anak, cucu, bahkan cicitnya. Tentu atas izin Allah, pastinya atas kehendak Allah. Tapi di situ ada peran luar biasa dari orang tua. Nah, berbicara anak muda, bagaimana Yusuf muda ini sudah bisa memperhatikan apa yang menjadi peringatan-peringatan yang sangat luar biasa, bahkan bisa menggenggam rahasia yang dijelaskan tadi oleh ayahnya, bahwa dia jangan sampai menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya yang bapaknya bisa membaca karakter anak 1, 2, 3, bahkan sekian belas anaknya bisa dibaca karakternya oleh Nabi Yakub alaihissalam, di mana Yusuf muda ini adalah berbagai ujian menempa dirinya, berbagai tantangan, hantu istilahnya, halangan atau hantaman, ancaman, tantangan dan ujian yang sedemikian rupa bisa menjadikan anak muda, kalau tanpa dibimbing oleh wahyu, tanpa dibimbing oleh Al-Quran, tentu bisa tergelincir bahkan jatuh kepada jurang kenistaan. Di sini kisah Yusuf yang luar biasa, bahwa beliau adalah muda, bahwa beliau adalah belia, tapi tidak dengan keimanannya. Keimanannya ditempa oleh ayahnya, oleh ibunya, Ibunda Sarah, yang sedemikian rupa bisa membentuk karakter-karakter anak agar bisa patuh terhadap aturan Allah. Sekalipun tentu tidak kurang godaan-godaan pada waktu itu. Iblis laknatullah, setan yang tentu akan menjelma menjadi godaan-godaan yang sedemikian masif seperti halnya hari ini tentunya. Tapi bagaimana benteng akidah, benteng keimanan bisa mempertahankan keimanannya itu, bisa mempertahankan jiwanya itu agar tetap kokoh, istiqomah di dalam trek, di dalam jalan sabilillah, di jalan kebenaran yang luar biasa, akan menjadikan seseorang itu lebih dewasa dari hanya sekedar kebeliaan, kemudaan umurnya secara biologis. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, cukup populer kisahnya. Kalau saya angkat di sini secara singkat, bagaimana Yusuf alaihissalam dijebloskan ke dalam sumur, dijebloskan ke dalam sebuah tempat yang sulit dijangkau oleh manusia. Tapi atas izin Allah dia bisa ditimba dan dibawa oleh orang-orang yang tentu bukan ingin menolongnya, ternyata malah menjualnya, menjadikan dia sebagai hamba sahaya. Sampailah dia ke sebuah tempat yang di situ ada
keberlimpahan harta, ada sebuah kekuasaan, dan di situ beliau hidup. Tidak sampai di situ, ternyata godaan-godaan duniawi yang bersifat hawa atau syahwat menggoda dengan sangat luar biasa. Jika tidak karena burhan, jika tidak karena pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Yusuf bisa saja tergelincir dengan syahwat wanita, tapi tidak. Yang beliau bayangkan adalah bagaimana wajah ayahnya, wajah kebenaran, wajah yang mengingatkan terhadap ketaatan, di mana biiznillah dia bisa selamat dari godaan syahwat wanita. Setelah itu dia dipenjara, terkena fitnah. Setelah terfitnah, beliau juga bahkan terbiarkan oleh temannya yang satu penjara karena tidak terinformasikan kebenaran dirinya atau keahlian dirinya di dalam mentakwilkan mimpi. Maka setelah takwil mimpi itu dijelaskan kepada raja pada waktu itu, maka terbebaslah bahwa Ismail adalah orang yang hanya terfitnah saja. Setelah itu beliau pun dengan bijaksananya, setelah beranjak dewasa, beliau diamanahi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai bendahara, di mana beliau tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang 11 tadi. Bahkan digambarkan, tentu takwilnya adalah 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya yang tadinya adalah menganiaya, tadinya adalah dia membiarkan Yusuf atau menjadikan Yusuf itu menderita, tapi tidak, Yusuf tidak membalas itu. Tapi mungkin beliau memberikan pelajaran sedikit agar mereka mengerti betapa Allah Maha membalas, agar mereka sadar agar mereka kembali pada jalan kebenaran. Setelah itu Yusuf pun bertemu dengan saudaranya Bunyamin, dan tentu juga ini sebuah kebahagiaan setelah berpisah lama dengan saudara seperjuangannya. Maka bukan hanya reuni pertemuan secara fisik saja, di situ tentu ada kebenaran-kebenaran yang terpadukan, ada sebuah konsolidasi keimanan, ada sebuah perpaduan keyakinan, bahkan satu misi, satu perjuangan yang dengan begitu beliau Yusuf alaihissalam Allah pertemukan lagi dengan bapaknya, dengan saudara-saudara seperjuangannya, sehingga bisa tegak, bisa semakin teguh keimanannya di dalam menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya bagaimana anak muda hari ini bisa setegar Yusuf alaihissalam, bisa setegar Yusuf muda alaihissalam, bisa setegar beliau yang sudah beranjak dewasa ketika beliau mulai mengemban tugas-tugas suci. Bagaimana beliau bertanggung jawab terhadap tugas itu? Bagaimana beliau tidak tergoda oleh nilai-nilai yang hanya sementara, tidak tergoda, tidak tergiur atau terlena oleh nilai-nilai yang hanya remeh. Yang tentu saja dunia ini penting, tapi ketika dunia ini menggelincirkan, ini yang tidak diharapkan dari Yusuf muda hari ini, dari Ismail muda hari ini, dari tentu tokoh-tokoh di dalam Islam. Bukan hanya sekedar sejarah yang hanya sekedar menjadi ilmu, tapi harus menjadi nilai yang bisa diambil mana baik mana buruknya, bahkan menjadi sebuah kesadaran dari sejarah tadi bahwa saya berbuat begini bukan karena tradisi, bukan karena ini budaya, bukan karena tuntutan ataupun saran sosial, tapi ini adalah tuntutan dari keimanan saya. Ini adalah titah perintah dari Allah dan Rasulnya. Sehingga ada orang tidak ada orang, apakah ini tren atau tidak tren, kepatuhan tetap menjadi sebuah agenda utama bagi anak-anak muda, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.